Baik teman-teman, kita masuk pada bagian pendahuluan. Model penggantian pada prinsipnya dibuat untuk menggantikan semua agama-agama lain, sehingga model penggantian ini memiliki tujuan, yaitu menggantikan semua agama-agama lain menjadi agama Kristiani. Model penggantian ini sangat kuat pengaruhnya di sepanjang sebagian sejarah agama Kristiani. Menurut KBBI, pengertian dari kata penggantian adalah suatu proses cara perbuatan mengganti atau menggantikan. Menurut Paul F. Knitter, model penggantian adalah ada satu hal baru yang perlu diganti dari agama-agama lain yang menurut Knitter paling benar. Satu hal baru yang perlu diganti itu adalah agama-agama yang ada di luar Kristiani diubah menjadi agama Kristiani, karena keselamatan hanya ada pada lingkup Kristiani. Model penggantian ini sangat bersifat eksklusif, artinya agama Kristiani dilihat sebagai yang benar atau terang dan agama lain dilihat sebagai yang salah atau gelap. Dan hanya ada satu agama yang dikehendaki oleh Allah, yaitu agama Kristen. Model penggantian ini menganggap agama-agama lain hanya bersifat sementara dan pada akhirnya agama Kristiani akan mengambil kendali atas agama-agama lain tersebut. Perlu diketahui, kasih Allah memanglah bersifat universal atau berlaku untuk semua orang. Tetapi kasih yang dari Allah itu hanya dapat terwujud lewat lingkup komunitas Yesus Kristus, baik secara partikular maupun singular. Untuk menguraikan model penggantian ini, maka Paul F. Knitter membedakannya menjadi dua bagian, yaitu model penggantian total dan model penggantian parsial. Penggantian total merupakan penggantian yang mana agama lain diganti dengan agama Kristiani. Para misionaris Kristen meyakini bahwa hanya dengan kehendak Allah saja yang mampu menjadikan semua orang memeluk agama Kristiani. Penggantian total dianut oleh komunitas Kristiani yang beraliran fundamentalisme atau evangelikal. Fundamentalisme bisa diartikan sebagai seorang pengkhotbah dari gereja baptis. Juga evangelikal bisa diartikan sebagai gereja-gereja reformasi Belanda, Menonites, dan aliran Pentakosta. Dalam keberagaman dalam satu keluarga, yakni pada aliran evangelikal atau aliran fundamentalisme ini, terdapat juga atau muncul aliran-aliran baru dari aliran evangelikal, yakni aliran evangelikal baru atau aliran evangelikal oikumenis, yang mana aliran ini terbuka untuk umum atau mereka bekerja sama dengan gereja-gereja lain atau dengan dewan-dewan gereja. Dalam 4 aliran tersebut, yakni aliran evangelikalisme, aliran fundamentalisme, aliran pentakostalisme, aliran menonites, dan beberapa aliran lain, mereka berpendapat bahwa kehidupan Kristiani harus lebih dari sekedar aku percaya. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab atau pendeta atau pastor, bahwa kehidupan Kristiani harus berakar di dalam dan terinspirasi oleh kuasa penyelamatan dari Kristus yang hidup dan rohnya dengan cara yang berbeda. Mereka juga berbicara tentang pentingnya lahir baru atau dibaptis di dalam roh atau membuat keputusan untuk mengikuti Kristus. Pergantian total yang dimaksudkan menganggap bahwa tidak ada nilai dalam agama-agama lain, atau menganggap bahwa ada hal yang menyimpang atau ada hal yang kurang dari agama lain sehingga agama Kristiani harus menggantikan mereka. Nah, pemikiran ini masih banyak dianut oleh gereja fundamentalis dan gereja Pentakosta yang dipengaruhi oleh pemikiran seorang teolog dari Swiss bernama Karl Barth. Dan ada beberapa pandangan Karl Barth yang dijadikan sebagai pijakan
dalam meletakkan dasar teologis untuk model pergantian ini, yaitu yang pertama yaitu Calvert mengatakan biarlah Tuhan menjadi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Menurut Barth, ada 4 rahmat yang menjadi dasar dan inspirasi dari Protestanisme, yaitu diantaranya kita diselamatkan hanya oleh rahmat, hanya oleh iman, hanya oleh Yesus, dan hanya oleh firman Tuhan. Yang kedua adalah agama adalah ketidakpercayaan. Dalam agama manusia bertindak dengan kata-kata, dengan ritual, kepercayaan, dan hukum mereka sendiri. Sehingga hal ini merusak karya Allah dan kemudian agama menjadi lebih seperti ciptaan manusia daripada ciptaan ilahi. Dikatakan bahwa agama adalah ketidakpercayaan karena kita diselamatkan hanya oleh rahmat langsung dari pribadi Allah, bukan dari usaha agama. Yang ketiga adalah agama Kristiani sebagai agama yang benar. Walau tidak ada bukti empiris, namun menurut Barth, semua agama Kristiani merupakan agama yang benar karena merupakan satu-satunya agama yang mengakui kepalsuan dirinya dan percaya bahwa untuk keselamatannya akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, yang keempat yaitu bersikap serius terhadap perjanjian baru dengan Yesus. Nah, seorang Kristiani adalah seorang yang kehidupannya berdasarkan kepada perjanjian baru tentang Yesus Kristus. Oleh sebab itu seharusnya seorang Kristiani serius terhadap perjanjian baru, karena jika keyakinannya seorang Kristiani bertentangan dengan ajaran perjanjian baru, maka bisa saja seseorang tersebut meninggalkan keyakinan dan identitasnya sebagai seorang Kristiani. 6. Yang berikutnya adalah pergantian parsial. Para pengikut Kristen fundamentalis evangelikal Pentekostal berpendapat bahwa pendekatan pergantian total yang telah dibahas di awal tadi sejatinya sangat jelas namun juga keras, di mana mereka menganggap bahwa pendekatan semacam itu seolah-olah menganggap agama lain tidak ada nilai dan juga tidak ada kehadiran Allah di dalamnya, di mana kemudian mereka menganggap bahwa agama-agama lain hanyalah sebatas buatan manusia saja dan bukan menjadi saluran kasih Allah, sehingga ketika adanya hubungan interaksi antara umat Kristiani dengan agama-agama lain, itu hanya sebatas usaha untuk memahami agama lain secara mendalam agar kemudian dapat menggantikannya dengan agama Kristiani. Poin yang pertama, Allah hadir dalam agama-agama lain. Yang pertama, wahyu. Perbedaan antara model pergantian parsial dengan yang terdahulu ada sangkut pautnya dengan wahyu, di mana para penganut evangelikal setuju dengan model yang lebih moderat, yakni mengakui dan menegaskan bahwa wahyu sejati Allah ada dalam dan juga melalui agama-agama lain, atau dalam hal ini kehadiran roh Allah secara autentik ada juga di dalam struktur komunitas agama lain, yakni dapat dilihat dari mereka bisa menjadi perpanjangan tangan dari Allah untuk memberikan jawaban dan juga menjangkau umat manusia. Oleh karena itu, penting bagi umat Kristiani untuk membuka diri dan terbuka dalam mengakui kehadiran Allah dalam agama-agama lain. Poin yang kedua adalah keselamatan. Kita telah membahas tentang wahyu yang juga berada dalam agama-agama lain. Namun ketika kita berbicara tentang keselamatan, apakah berada juga pada agama lain? Tentunya hal ini tidak dapat diakui oleh para teolog, di mana para teolog dengan jelas mengatakan bahwa Allah bisa saja menyatakan wahyu kepada agama-agama lain, namun terkait dengan keselamatan, Allah tidak memberikan keselamatan di dalam agama-agama lain, karena keselamatan menurut tiap-tiap agama berbeda, di mana secara umat Kristiani keselamatan dipandang sebagai sebuah persekutuan dengan Allah, yakni manusia diangkat dan ditebus dosanya melalui kematian Yesus Kristus. Berikutnya kita masuk dalam bukti yang berasal dari agama-agama itu sendiri. Umat Kristiani penganut evangelikal menemukan bahwa di samping semua yang diketahui oleh agama-agama lain tentang kehadiran Allah, tentang wahyu Allah, ternyata agama-agama lain masih berusaha untuk dapat menyelamatkan diri dengan mencari keselamatan. Nah, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan dari sini kita dapat melihat bahwa mereka tidak percaya dan tidak membiarkan Allah bekerja sebagai Allah. Selain itu, mereka sering juga berpikir dan terus berusaha untuk memahami Allah dengan akal dan pikiran manusia. Berikutnya adalah hubungan agama Kristen dengan agama-agama lain.
Harold A. Nedline adalah seorang teologi evangelikal yang disegani. Dia menggambarkan tentang isi dari dialog antara umat Kristen dengan umat beragama lainnya. Menurut dia, dialog adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menghargai sesama manusia. Hal ini dianggap sebagai lambang kerendahan hati, sensitivitas, dan keramahan terhadap umat beragama lain. Melalui dialog antar umat beragama, dari sini antar agama akan bisa saling berbagi informasi tentang diri dan mereka masing-masing, dan saling memberikan koreksi terhadap pandangan-pandangan yang keliru yang mengakibat munculnya konflik dan dalam satu agama maupun antar agama. Secara umum dapat kita lihat bahwa terdapat lebih banyak perbedaan dari persamaan yang ada di dalam suatu agama. Namun menurut Vandenberg, posisi saling bertentangan dan saling mengungkapkan kebenaran dari masing-masing agama itu ditandai dengan adanya perbedaan. Itulah yang seharusnya dijadikan bahan dialog yang nyata. Melalui dialog itu maka akan menjadi adanya suatu dialog antar agama di mana umat beragama bukan hanya saling berbagi informasi atau menyelesaikan masalah-masalah kecil, besar maupun masalah sosial, tetapi juga berbicara tentang kebenaran Allah. Baik, sekarang kita akan masuk dalam model penggantian. Di dalam model penggantian, Allah mengkehendaki hanya ada satu agama, yaitu agama Kristen. Agama Kristen hadir untuk menggantikan agama-agama lain. Tidak ada wahyu dan keselamatan dalam agama lain. Misi kelompok ini yaitu semua orang harus memeluk agama Kristen karena itu kehendak Allah. Kasih Allah memang universal bagi semua orang. Namun, kasih di dalam Yesus bersifat partikular dan tunggal. Selanjutnya, ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, Injil sebagai pusat kehidupan. Artinya, terang Injil yang ingin disampaikan kelompok ini dan patut dihargai adalah penghargaan tertinggi dan sepenuhnya pada Injil dan Perjanjian Baru. Firman Tuhan yang tertulis harus menjadi pusat dari kehidupan dan identitas kekristenan. Teologi dalam dialog dengan agama lain harus berdasarkan superioritas Injil dan Perjanjian Baru. Kemudian dalam poin selanjutnya yaitu kejahatan dan kebutuhan akan pertolongan. Artinya, dalam model penggantian terdapat pesan yang nyeri, yaitu kejahatan itu nyata, oleh karena itu pertolongan dibutuhkan. Kemudian, dalam poin selanjutnya yaitu Yesus satu-satunya dan segalanya. Sekarang ini masih bersifat sementara. Sangat komit terhadap Yesus dan memberitakan dia sebagai kebenaran Allah yang satu-satunya. Mereka harus sadar bahwa semua itu belum berakhir dan apa yang diyakini mereka harus dibuktikan. Sementara itu, mereka harus menghormati agama-agama lain. Seperti kata Wolf, jika kita memahami pandangan kita sebagai yang benar untuk sementara, maka kita juga harus memahami pandangan orang lain sebagai yang mungkin benar. Selanjutnya kita masuk di dalam poin pertanyaan yang berkaitan dengan model penggantian. Yang pertama, berbagai sumber teologi agama-agama Kristiani. Para penganut evangelikal mengakui bahwa Alkitab menjadi sumber utama dalam memahami yang lain. Dan penting juga untuk mendengarkan serta mempelajari apa yang dipahami oleh agama-agama lain. Agama-agama lain ini harus menjadi sumber nyata bagi agama-agama, yaitu bagi apa yang dipahami tentang agama-agama lain. Tetapi bukan berarti bahwa umat Kristiani harus menyisihkan Alkitab ketika mempelajari agama-agama lain atau ketika sedang berdialog dengan umat beragama lain. Nah, dalam setiap pertemuan dengan agama lain, kita memang menyertakan identitas dan keadaan kita. Namun, kita juga harus bersedia berdialog dengan umat beragama lain dalam suatu pertemuan. Nah, jadi sumber teologi agama-agama Kristiani yaitu Alkitab dan apa yang umat Kristiani pelajari melalui studi agama-agama lain. Dalam hal ini, setiap sumber harus saling
mengimbangi. Keduanya harus berada pada dialog yang baik. Nah, kemudian kita masuk kepada yang kedua, Yesus satu-satunya dan segala-galanya. Penganut evangelikal menyatakan bahwa Yesus Kristus dibutuhkan secara ontologis untuk memperbaiki dan atau menebus keretakan hubungan antara Allah dengan manusia, dan dibutuhkan juga secara epistemologis untuk memampukan manusia memahami dan perilaku di dalam rahmat pemberian Allah melalui iman. Nah, namun dalam buku utama yang kami pakai ini kembali lagi pada dialog. Jadi dialog di sini itu bukan hanya untuk saling berkompetisi satu dengan yang lainnya, namun dialog ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kita dapat saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Nah, di sini penganut evangelikal ini berusaha untuk memperbaiki dan menyeimbangkan hal-hal yang sifatnya ini partikularis begitu, yang memberitakan Yesus sebagai satu-satunya dan segala-galanya. Kelompok tidak sepenuhnya menerima model penggantian di atas dan juga tidak sepenuhnya menolak model penggantian ini. Di sini kelompok hanya bersikap netral dan kelompok mengambil jalan tengah karena mempertimbangkan beberapa hal. Seperti pertama, hal ini dipilih karena untuk meminimalisir adanya konflik antar umat beragama. Yang kedua, dilihat dari konteks dan realita kehidupan manusia yang penuh dengan perbedaan dan keberagamaan, sehingga tidak adil jika umat Kristiani bersikap eksklusivisme. Dan melalui model penggantian di atas, sudah terlihat jelas bahwa adanya perbedaan pendapat dari masing-masing pengganti, sehingga dapat disimpulkan bahwa umat Kristiani bersikap eksklusivisme dan inklusivisme, sebab umat Kristiani memiliki pemikiran bahwa ajaran yang mereka anut adalah yang paling benar. Namun umat Kristiani juga mengakui akan perbedaan dan keberadaan. Kesimpulan, kelompok kami menyimpulkan materi hari ini bahwa model penggantian adalah model yang dibuat untuk mengganti semua hal yang ada pada agama lain. Model penggantian ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam sejarah. Agama yang memiliki sifat merasa paling benar dan ingin memisahkan diri dengan yang lain. Sehingga pada model ini, Paul Nitel menguraikannya menjadi bagian yang dinamakan model penggantian total dan model penggantian parsial. Penggantian total merupakan sebuah model penggantian yang ingin mengganti agama lain dengan agama Kristiani, dengan maksud bahwa masih ada yang kurang dan menyimpang dari agama lain, sehingga perlu dilakukannya sebuah penggantian. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa seperti penggantian ini ia mencoba untuk menjauhi. Jika ada penggantian total seperti model yang ingin memisahkan diri, maka pada penggantian parsial lebih menunjukkan pada pengakuan bahwa ada keterkaitan antara Allah dan agama-agama itu. Jadi untuk memahaminya diperlukan sikap yang terbuka melalui dialog sebagai tempat untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing agama untuk saling berbagi, saling mengoreksi, dan saling bekerja sama.